soldiers tried to clear the narrow street. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus masa. Amin. Penghentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Selama salib suci, Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur atas pembuahan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau kerja kesetiaan itu, kami akan belajar seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan selamanya. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Dan ampunilah kami orang berdosa. Penghentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman setiap hari dan mengikuti aku. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur
karena boleh mengambil bagian salib. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia, di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kasihanilah kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang. Kita sibuk dengan kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lain penyebab penderitaan kita." Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk jatuh dalam dosa atau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak berputus asa. Kalau kita harus jatuh ke dalam dosa, kita harus bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Yesus yang Maha Rahim, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi-baginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku." Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur karena dengan dihinakan pada salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menarik hormat dan menjaga martabat kami sendiri, yang mempertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Gembala yang
Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menanggung sengsara disalib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami telah Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami dengan sepanjang masa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami, sebab kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini telah boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami di era sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya. Saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati.
Maka ia memanggil kepada pasukan dan bertanya apakah Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah saksi Kristus padaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan bagi semua orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia lewat sengsaramu dengan mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami daya belas kasih dan terkait kasih seutuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan senantiasa. Amin. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Berilah kami kekuatan untuk memikul salib dosa kami masing-masing dan menyatukan dengan salib kemuliaan penebus kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada